beberapa saat lagi kita bakal menyaksikan match yang terakhir. Jadi gue pengen ngajak buat teman-teman semua jangan lupa berdoa untuk mendukung Indonesia supaya bisa mendapatkan chicken untuk Morph Team dan semoga bisa disecure chicken terakhir untuk tim Indonesia. Berikan doa terbaik kalian, berikan hashtag terbaik kalian, berikan dukungan kalian maksimal karena sebentar lagi kita bakal masuk di game yang terakhir. Back to the panas map, ini dia Miramar, hot map. Bingung ya kata-katanya. Iya, mulainya lama. Nah ini baru. Ah, ini dia. Tadi mah bridgingnya pas kalau langsung begini. Enggak juga pas lama juga nih. Ini dia Miramar, selamat menyaksikan. Back to the hot map Miramar. Nah itu dia, bukan hot cream ya, beda lagi ya. Beda, itu kalau pegel. Yoi, badan pegelin mas, enggak chicken mas, banyakin latihannya. Kurang lebih seperti itu guys. Oke, ini dia Impala sebagai tempat yang dilewati pertama oleh pesawat terakhir pada malam hari ini. Dan akan menuju ke barat dari Ladrilera. Iya, beberapa tim sudah mulai turun dan tampaknya timnya menuju ke pulau terpisah pas. Nggak mungkin. Oh, nggak mungkin ya? Nggak mungkin. Oh, nggak mungkin ya? Sangat mustahil. Sangat mustahil ada yang ngambil itu untuk drop early. Dan sangat mustahil jarang juga untuk ngelihat last circle di sana. Gue pernah kan, gue inget banget tuh pertama kali gue main PUBG ya. Gue isengin temen gue kan, gue bohongin. Gue udah tahu nih sebenarnya jelek lootingnya di cuma lo bilang itu. Di situ bagus. Itu bagus banget. Itu M4 semua gue bilang kan. Kapalnya pun spawn banyak. Terang aja nyampe ke pulau pertama. Terus gue bilang udah nggak apa, lu aja ambil sendiri nggak apa. Gue bilang kan. Dia turun situ. Dia bilang, Flo, ini lootingannya nggak jelas, Flo. Lootingan nggak jelas. Nggak ada kapal. Tapi emang di situ kapal nggak pasti spawn. Ada kadang-kadang tapi. Terus gue bilang ke dia kan kayak. Gue ketawa-ketawa, dia bilang, aduh dibohongin ngomong Flo, ini looting apa sih Flo? Soalnya jujur gue buat turun di sana langsung dari pesawat nggak pernah. Tapi gue pernah naik kapal ke sana dan nggak merhatiin banget di sana ada boatnya atau enggak. Wah, tapi ujian banget untuk circle-nya ngambil arah atas. Apa namanya? Oasis. Oasis masuk untuk circle yang pertama, bahkan masuknya hampir seperempat circle. Dan buka ini masih ada kemungkinan endingnya bakal ke sana sih sebenarnya. Itu pas, itu kan tempatnya open banget. Cuma rumah-rumah yang akhirnya terpisah sama danau. Broken shake lah. Itu gue pengen lihat tuh zona ke sana pas. Gue pernah inget itu tahun berapa ya, PMPL, itu zona sampai nabrakin pembatas atas. Jadi kalau belum ada Oasis? Enggak, sampai pagar map. Pernah ya? Pernah. Gue nggak inget lagi yang sampai ke ujung-ujung sana. Pokoknya yang gue tahu zona ekstrim itu cuma Vikendi. Kalau nggak salah chicken NFT waktu itu. Gue nggak inget yang itu. Karena yang paling... Karena kan Lakobre kan enak tuh NFT. Mereka ke utara cepet. Oh, karena emang drop zone-nya mereka, drop spot-nya mereka ngebantu banget. Lu kalau mentokin nih sampai ke ujung map Miramar, itu pagar doang. Ini ada berita apa nih? Ya Pak. Apa? Oh itu boleh di-mention. Oh guys, boleh di-mention ternyata. Ini semua pro player yang main, semua menggunakan IQ Z9 series 5G. Jadi saatnya meningkatkan permainan PUBG Mobile kalian dengan lebih nyata, tangguh, dan menakjubkan dengan menggunakan IQ Z9 series 5G. Supaya lebih nyata, tangguh, dan menakjubkan. Yes. Dan pasti juga buat teman-teman semua sudah melihat pro player adaptasinya begitu cepat. Hanya 3 hari loh. Hanya 3 hari mereka baru nyampe. Rankingnya bagus dan harus dicatat. Professional player kayak gini, official turnamen kayak gini, itu nggak ada aim assist. Nggak ada. Nggak ada aim assist, nggak ada indikator di bagian minimap, lootingnya semuanya manual lo pejet. Jadi mereka juga bisa dibilang ya, benar-benar harus maksimal mainnya. Cuman yang gua nggak tahu itu pintu bisa di auto nggak buka tutupnya? Setahu gue nggak deh. Jadi semua serba manual ya? Setahu gue ya. I see. Itu PR banget pastinya dan harus terbiasa. Karena gue pernah ikut turnamen official PUBG Mobile. Yang kayak buat influencer segala macam. Gue juga masih harus adaptasi gitu dengan looting yang manual. Harus dipungut satu-satu. Terus habis itu kayak nggak ada indikator dan segala macamnya. Dan itu membuktikan bahwa memang menjadi seorang professional player itu lu jago di klasik. Ketika lu main di official turnamen belum tentu lu bisa langsung adaptasi. Nggak jamin. Nggak ada aim assist. Terus habis, makanya kalau kalian mau jadi professional player, latihlah diri kalian untuk bermain push rank tanpa aim assist. Matiin dulu semuanya. Itu yang paling simpel, tanpa aim assist dan matikan indikator. Benar, gue aja matiin loh pas aim assist. Kecuali udah bete. Kalau gue aim assist emang gak pernah gue matiin. Karena gue tahu kalau gue gak nyalain aim assist, gue yang mati. Gue tuh matiin, sampai detik gue mulai bete. Baru bete kayak, aduh ini orang jago-jago banget dah, gue nyalain lagi.
Ya karena emang kebiasaan orang itu susah. Karena kan kalau kita main di push rank biasa ya sangat terbantu dengan adanya M-assist gitu kan. Benar. Berapa peluru nyasar, ada peluru yang ke tracking masuk ke badan. Seenggaknya nggak usah kena kepala lah, badan aja udah ngebantu banget buat close combat dan middle range fight-nya. Sedangkan di turnamen kan kita mau lihat pro player itu skill on skill 100% kan. Ya, Karena betul. dimatikan. Supaya mereka bisa murni adu-adu spray dengan gerakan masing-masing. Betul. Dan kolom live chat mengingatkan gue juga untuk tim-tim yang gila itu sekarang ada Falcon ya. Karena Falcon ngambil ex pemain dari STE. STE Itu iya. kemarin juga sempat menggila di turnamen off season. Dimana Action masih dengan aim yang begitu keras. Top juga dengan aim yang begitu keras. Pokoknya ini tim biasanya tuh kalau ada satu tim yang masuk manajemen baru agak flop dulu. Tapi ini gak ada flopnya cuy. Langsung gaspol. Tetap gacor mereka. Tapi emang rosternya ST dulu ya, yang si Top, Action segala dan kawan-kawan. Itu memang bisa dibilang roster yang luar biasa juga. Itu mirip-mirip sama Alter Ego Ares gitu. Ya. Udah, mainnya tuh galak banget, klop banget. Dan memang konsisten banget. Kalau kita ngomongin tim yang agak beda dari hasil akhir mereka tuh 4AM menurut gua. Karena kan player mereka udah pada mencar-mencar juga kan. Udah mulai ada yang pindah segala macam. Jadi akhirnya 4AM nggak terlalu ditakutkan kembali. Walaupun masih menjadi tim yang menyeramkan. Cuman kayaknya udah nggak semenakutkan dulu lah dari 4AM-nya sendiri. Tapi memang overall ya, kita lihat dari track recordnya nih pas ya. Kita ngomong track record nih. Ya. PL, berapa turnamen internasional? Ya. Masuk top 3 udah nggak lagi. Iya udah nggak lagi. Udah nggak lagi. Karena update dari global sendiri juga butuh diadaptasi sama mereka kan. Dan Karena kan PL secara playstyle beda sama global PUBG Mobile-nya. Tapi kan dulu kan gini Pak, gapnya saking jauhnya, mereka mau pindah ibarat setting juga. Iya. Mereka bantai-bantai kita. Betul. Karena Sekarang kan kita sempat ngelihat kayak top 2 top 3-nya tim Cina semua kan. Tim pernah PL season semua kan. itu 2019 2020. PMCO pertama 2019. Ya. Top 3-nya semua tim dari PL. Ya atau enggak kita recast kayak global turnamen pada saat itu kalau ada PL bener-bener gila banget bisa nguasain papan atas. Tapi sekarang mereka mau tembus top 5-nya susah. Betul, karena memang grinding dan juga perkembangan dari metanya juga udah berbeda. Bahkan di podcast juga, kenapa gue selalu singgung podcastnya Junior sama Tarore? Karena itu yang paling baru kan. Dan baru gue tonton, itu pun belum gue tonton 100%. Gue baru nonton kayak sekitar 40-45 menitan lah baru gue tonton. Dan itu insight-nya udah banyak banget yang bisa kalian dapatkan untuk scene dari PUBG Mobile sendiri, untuk ekosistem e-sportnya sendiri, dan terlebih buat kalian para fansnya BTR tuh nonton podcast itu kalian bakal sedikit terbuka lah dengan kondisi-kondisi yang ada di BTR sampai detik ini. Kurang lebih seperti itu. Itu bagus sih, itu input bagus juga. Dan memang kalau kita lihat dari sisi orang-orang di balik layar e-sports lah ya. Banyak lah orang-orang yang kita mungkin nggak kenal atau kita kira mungkin nggak terlalu penting dalam sebuah tim. Tapi di balik itu mereka perannya luar biasa banget. Iya dong. Peran luar biasa, informatif banget, banyak knowledge yang mereka punya dan di balik itu mereka juga pasti punya banyak andil dalam bagaimana sebuah tim bisa berjalan secara efektif atau tidak. Ini juga penting nih, momen di mana Morph, satu-satunya tim Indonesia yang belum mendapatkan chicken, udah mulai bertetanggaan dengan tim Todak. Cukup dekat jarak di antara mereka, hanya berbeda satu gundukan saja, hanya berbeda kompleks saja, satu perumahan dan satu perumahan dari kedua tim ini. Dan sepertinya dari Todak sendiri udah mulai gemas untuk mengintip keberadaan dari arah Morph Team. Morph Team masih berfokus dengan area kekuasaan mereka, mengintip juga tadi tapi belum ada knock ataupun tukar peluru yang terjadi antara Todak dan juga Morph Team. Sementara dari NKT mereka bermain dengan santai, Secret juga bermain dengan santai karena memang zona menuju ke atas, otomatis tim-tim ini akan beradu cepat untuk mendapatkan daerah yang enak di arah utara Miramar. Ini masih bisa Oasis lepas. Masih mungkin nanti kita bakal lihat pentalan ini ke belum arah pindah, Oasis. masih circle pertama. Iya, tapi maksudnya masih sangat mungkin karena Ya. Oasisnya kan agak masuk ke tengah center kan. Tergantung circle 2 nih, bakal Dengan menuju circle ke arah 2. mana. Kalau saya mental ke utara lagi, gue pengen banget. Lama gue ngeliat zona sampai ke Oasis. Dan kayaknya daerah-daerah Oasis itu nggak banyak daerah high ground yang bisa dimainin. Enggak, itu rata kok. Itu kebanyakan cuma rumah ke rumah dan juga perairan. Tapi yang gue nggak pengen lihat cuma satu zona ke San Martin. Please jangan nyampe ke San Martin. Ya, baru Aluja lo omongin, tiba-tiba zonanya agak menuju ke arah San Martin. Ada banyak tebing-tebing dan gunung yang bisa dimainkan juga. Sementara tim Indonesia kali ini Pygmy akan bertegur sapa. Cukup dekat mereka dengan Yudo Auto, sebuah granat dimasak. Akankah bisa mendapatkan satu orang di bawah sana, tapi ternyata meledak di arah udara. Gagal untuk bisa mendapatkan knockdown pertama ke arah tim Yudo Auto. Iya, tapi kita bakal lihat dari seorang Acul terus melemparkan beberapa granat mencari di mana seorang Kid berada.
Masih dicari posisinya, Jobrenki pun mendekat tapi dalam resiko karena seorang Kid melontarkan granat. Untungnya terlalu matang sehingga tidak connect tepat di depan seorang Jobrenki. Jobrenki masih connectin sebuah granat, masih memasaknya dengan tepat, melontarkannya ke depan tapi kali ini spray down ke arah Kid. Menumbangkan dia dan membukakan keran poin bagi tim Pikmi. Pikmi dapatkan 1 poin menuju ke arah tim U2O2, tapi tampaknya juga ada beberapa fire yang dilakukan oleh tim-tim lain sekitaran area dari Pikmi. Ada flash tadi kalau nggak salah di sekitar Pikmi dan ternyata yang mendapatkan morph bukan dari Todak melainkan Boom Esport yang bisa mendapatkan hasil tadi. Boom membuka keran eliminasi mereka, memperdekat jarak poin dengan tim Alter Ego Ares. Apalagi tadi jumlah total elimnya juga cuma beda 4. Ya, pelan-pelan ya kita bakal lihat semua tim akhirnya mulai bermain agresif setelah tadi berapa nih pas ya? 12 menit kali ya? Iya, itu kayak tadi lama banget ya untuk nunggu circle keduanya muncul. 12 menit, teori bermain santai. Teori cerpen ya, barusan kita saksikan, kita sajikan ke arah kalian semua. Morph Team kali ini setelah kehilangan 1 anggota mereka kayaknya bakal langsung ngibrit dari tempat yang lebih nyaman. Akan langsung cabut begitu saja karena udah nggak terlalu ideal tempat di mana mereka berada tadi. Selain ada Flash, ada Boom Esport dan juga ada Todak, makanya langsung dihindari begitu saja dan Boom Esport kayaknya bakal mendapatkan sebuah lawan yang baru. Akan berhadapan dengan tim Flash namun ternyata dari Morph ketika mereka bergerak pun mereka masih tertahan dan Morph tumbang 1 anggota mereka. Ternyata mereka masih ditahan oleh tim Flash dan oleh tembakan juga datang dari bagian belakang dan Morph tumbang 1 persatu. Morph hanya menyisakan last man standing mereka saja. Which just happened dari Morph Team. Semakin sulit sepertinya proses mereka bergerak, semakin melewati mid, semakin sulit proses mereka untuk survive dan Hulk kali ini harus berjuang seorang diri untuk Morph Team bisa survive sampai ke late game. Tapi lihat juga kan kita bakal lihat dari Morph ya, Hulk seorang diri masih berjuang juga, masih berliku-liku nyai begitu sekarang, tapi tampaknya push pun tidak dapat dihindari lagi. Kali ini peluru pun tinggal connect dikit dan Hulk pun akan tumbang dan benar saja. Tim yang berwarna oranye menumbangkan tim yang berwarna oranye. Flash harus menuntaskan tim Morph pada game kita yang ke-6 kali ini. Dan ternyata untuk semua tim Indonesia dapatin WCD untuk hari ini gagal. Iya, jeruk kok makan jeruk ya. Oranye lawan oranye tadi ya. Emang bener pas, katanya kucing oranye tuh yang paling galak. Ini berarti oranye-oranye sejauh ini Flash yang lebih galak daripada daripada Morph sementara ini. Oranye garong nih. Oranye garong, betul sekali. Baru tadi kayaknya yang galak di studio ini kucing hitam ya, bukan kucing oranye. Apanya galak sih? Maksudnya galak, pengen makanan, perampok dia, perampok. Laper. Tapi yang kita bakal kayaknya juga tampakkan dari seorang Damrut bakal menangkap Frenzy yang tepat di depan dia melintas. Tapi Reizi tidak akan berdiam diri saja, dia pun melakukan trading, tapi kena trading juga dari jarak yang berbeda juga. Tampaknya dari Reizi bakal tertumbangkan dan one by one, 1 persatu tim mulai kehilangan anggota-anggota mereka. Tampaknya mau diselamatin dari Yami pun sudah datang coba untuk menyelamatkan temannya. Tapi ada backup juga dari anggota-anggota Boom lainnya dari Mika. Harus menghadapi 2 pemain Boom sekaligus. Dan tampaknya bakal dari Ponbit pun bisa menyelamatkan seorang Reizi. Dan juga menuntaskan tim Geek Fam yang dipulangkan ke arah lobby. Gue kira adu banteng, ternyata mobilnya disangkutin di arah broken wall-nya. Disangkutin. Boom Esport masih bertahan, bahkan kali ini mereka tinggal mendapatkan 1 poin lagi untuk menyamakan jumlah total poin dari arah tim Alter Ego. Kalau tiebreaker antara Alter Ego dan juga Boom Esport, yang ada di bracket pertama adalah Boom Esport karena jumlah chickennya Boom lebih banyak daripada Alter Ego Ares. Dan kita berpindah kembali menuju arah tim U2O2, di mana kali ini ada Roy di atas mereka, belum berani keluar. U2O2 dari Gudang Dewa bertahan di bagian sini, mencari tambahan informasi. Sementara Talon yang juga mengamankan arah-arah di Gudang Dewa, mereka mengamankan Gudang Dewa di bagian kiri dari arah San Martin. Dan cukup dekat juga dengan Alter Ego. Yanto sudah kelihatan, akankah Rosemary memberikan tembakan? Sudah mulai mengganti skop, Rosemary memberikan tembakan, namun sayang sekali Pixel HP untuk bisa menjatuhkan seorang Linux atau Yanto dan Misery di bagian lain menjadi target dari Rosemary. Iya, tampaknya dari Rosemary bermain yang sangat berbahaya. Kali ini 1 persatu anggota dari Talon mulai di pick off. Rosemary mulai mengamuk, mulai mendekat menuju ke arah compound yang dijaga oleh tim Talon. Tapi Talon high ground advantage masih dijaga oleh mereka. Coba untuk menjaga dan menahan tim Alter Ego agar tidak mendekat ke arah mereka lagi. Sementara dari tim Talon belum melakukan revive. Angka dimenangkan oleh AE 4 lawan 3 dan lihat Talon langsung kalah. Diberikanlah compoundnya kepada tim Alter Ego karena pressure yang diberikan cukup besar. Rosemary pun akhirnya melakukan enter Misery. Misery, oke. Nah, akhirnya dari seorang Misery pun dipulangkan ke arah lobby. Gue aja hampir kecelek tadi begitu ngomong Misery ditumbangkan oleh Rosemary.
Jadi gua agak pelan-pelan supaya nggak belibet, supaya nggak ketukar juga. Tapi Red Face tidak bisa memberikan backup karena terlalu barbar tadi permainan throwable use yang dilakukan oleh anggota dari tim Alter Ego. Yoru bahkan masih belum muncul. Masih belum bisa menunjukkan dirinya, menunggu kelengahan dari Alter Ego. Menunggu kelengahan dari Alter Ego tentunya, tapi kalau kita perhatikan sekarang juga ya Pasta dari tim Talon, mereka pun bermain dengan sangat santai. Tampaknya mereka juga tidak mau beradu terlalu lama dengan tim Alter Ego, mereka pun tarik mundur masuk ke dalam area zona. Sementara Alter Ego masih bermain dengan santai sembari menunggu bentahan zona yang menuju kali ini. Gue gak yakin sih belum. Ini Rosemary kayaknya mau ngambil backline udah, tapi setupnya kelamaan cuy. Terlalu jauh. Jalur memutar yang dipilih oleh seorang Rosemary sampai akhirnya satu tumbang dari tim Alter Ego dan Linux akan memberikan tekanan menuju ke arah tim Alter Ego. Kali ini Rosemary belum ada turun dari kendaraan. Rosemary terlihat di bagian belakang sana. Rosemary bakal menjadi santapan dari arah seorang Linux, tapi Linux masih belum bisa mendapatkan korban yang kedua. Rosemary masih terselamatkan dan Alter Ego punya waktu untuk revive. Ya, tampaknya mereka bisa nge-revive, tapi lihat dari Talon, mereka pun tarik mundur. Mereka tampaknya hanya mencari knock, nah akhirnya reposition kembali fight antara NKT juga dari tim Secret. Spray down terus dilakukan satu dengan lainnya. NKT belum kehilangan anggota mereka. Tampaknya DBS pun dikeluarkan dan jump shoot mendapatkan targetnya through the window. Dan dari tim Secret dipulangkan karena lobby di posisi ke-14 tanpa membawa satupun poin eliminasi. Itu Peter banget sih, backup dari dua yang di seberang bagus, gocekan dari Triple F juga bagus, membuat tim Secret hilang fokus dan NKT bertahan. 13 tim tersisa, daerah sekitar HDP dan water treatment akan menjadi saksi siapakah yang mendapatkan chicken untuk di match terakhir pada hari ini. Alter Ego masih mencari keberadaan dari arah tim Talon, di mana Yoru yang mencari ninja. Dan ini dua-duanya sebenarnya harus masuk ke arah zona, tapi dari Alter Ego kayaknya mereka tidak ingin meninggalkan satu lawan di bagian belakang. Mereka ingin clearing supaya backline mereka bersih. Ini siap memberikan backup dan Yoru berhasil diamankan. Alpha langsung menusuk begitu saja dan Alpha bisa mendapatkan satu. Double pick yang dilakukan mampu untuk mendapatkan satu lagi pemain dari tim Talon. Tinggal mencari Linux yang saat ini entah ada di bagian mana. Masih dicari tentunya oleh pemain-pemain dari Alter Ego Ares dan Red Face yang sudah terlebih dahulu bergerak untuk mengamankan zona yang keempat. Iya, kita bakal kayaknya juga tampaknya dari tim Talon bakal melakukan spray down ke arah Alter Ego yang melintas tepat di depan mereka. Tapi bukannya mendapatkan lawan, tapi malah langsung dikerangkangin lawan, diputerin lawan, dan ditahan, ditumbangkan oleh tim Alter Ego dalam sekejap. Kata Alter Ego, dikira gue kabur, enggak, gue puter balik. Tapi YOLO banget tadi Linux untuk ngebuka tembakan sih. Seorang diri, Red Face gak bisa nge-backup, tapi dia YOLO tadi untuk coba untuk dapetin seenggaknya satu pemain dari tim Alter Ego Ares. Dan percobaan tersebut pun gagal. Jadi kita harus berfokus kembali karena masih ada 13 tim yang tersisa, termasuk Creed VIP yang saat ini datang dari arah atas, coba untuk melakukan sebuah tusukan flash. Ada di sekitar dari arah Creed VIP, tapi kayaknya nggak ada komit di antara kedua tim ini karena dari arah Creed VIP mereka memilih jalur lain untuk masuk ke arah zona sambil memantau satu rumah yang sudah di-marking oleh seorang Iron. Yap, tapi kita bakal juga tampaknya dari Iron Pro mulai mencari-cari celah dalam pertahanan lawan-lawan sekitarnya. Zona kali ini zona yang cukup sulit dikarenakan adanya extreme position dari low ground ke high ground, apalagi dari antara water treatment itu bakal low ground ke open field di bawah di jalan raya, lalu naik ke atas ada jarak lagi di open sebelum ke compound yang sudah diisi terlebih dahulu oleh tim Todak. Sedangkan menuju ke arah Infinity itu bukit-bukit semua. Ini jarak antara compound ke compound sangat jauh, jadi kendaraan bakal berharga banget Pasta. Ya pasti. Satu kendaraan value-nya tinggi banget, sampai tim yang nggak punya kendaraan dan zona yang mental. Kelar itu tim. Ini ban pecah satu kalau masih bisa tryhardin dah. Karena satu ban masih bisa digaspol kan. Dipaksa. Ya masih bisa dipaksa buat bergerak, masih cukup nyaman. Itu tumitnya kelihatan tapi Red Face gak ditembak. Okta yang penting dapat informasi ada satu tumit yang nongol di celah-celah rumah tadi. Dan kayaknya mereka bakal bergerak dengan sangat berhati-hati dari Alter Ego. Ingin melakukan revive-nya terlebih dahulu karena tadi ada gangguan dari arah Infinity. Ada gangguan dari arah tim-tim lain yang ada di bagian dalam dari circle ini. Karena dari Alter Ego sendiri mereka masih belum masuk ke arah circle. Belum. Mereka tinggal sedikit lagi bergerak dan lawan yang paling mengganggu mereka adalah NKT dan juga Infinity. Kalau mereka mengambil jalur kanan, sementara yang berbahaya kalau mereka mengambil jalur kiri adalah pemain-pemain dari tim. Kita bakal juga tampaknya dari Acul. Masih melakukan pressure ke arah lawan, tapi what happened? Tampaknya Red Face menculik seorang Dimzi, menculik seorang Billbot, tapi untung nggak bisa disecure oleh Acul. Tapi ternyata knock yang mereka alami, N yang mereka alami, memberikan sebuah chance
untuk tim Alter Ego nge-push ke arah mereka. Kita bakal dari seorang Aco dapatkan 1 knock menuju ke arah seorang Octa. Spray to the window. Kali ini bakal melakukan, kali ini red dot side-nya menangkap seorang Hanforyu. Membuat dari Alter Ego sekarang malah tinggal misalkan 2 member mereka yang masih bertahan sejauh ini. Jobrenki masih balik kali juga. Kali ini mendapatkan 3 pemain, malah Alpha jatuh ke knock sendirian. Dan what happened? Alter Ego malah pulang ke arah lobby. Alpha jatuh. Rosemary ke pick off juga oleh seorang Tiger. Padahal tadi AE udah kebantu loh sama Redface ketika Redface dapetin 2 pemain dari Pikmi. Tapi ternyata tracking dari Acu lengket banget karena pemain-pemain dari arah tim Alter Ego dan blunder terjadi ketika Alpha turun. Terkena efek dari turunnya dia, kenok dia karena ulasnya sendiri. Karena speed yang tidak terkalkulasi dengan baik dan last man dari Alter Ego pun langsung dihanguskan. Tapi MVP-nya menurut gua adalah Acu di fight tersebut karena dia berhasil tracking 2 pemain yang mendekat. Itu dia, itu tadi benar-benar membuka harapan bagi tim Pikmi ya. Dapetin 2 knock. Tambah lagi Alpha jatuh dari kendaraan. Tambah lagi pick off. Itu ibaratnya semua faktornya ngebantu Pikmi. Itu menyala sekali ya bangku. Emang untuk orang Pikmi. sabar. Orang sabar. Banyak berkahnya. Banyak berkahnya. Gue lagi nyari nih punchline-nya kemana nih. Ada 2 yang dari kepala gue tapi nggak nyangka orang sabar banyak berkahnya. Agak lurus tadi pemikiran dari Wolfie seperti pergerakan dari Crit yang begitu lurus. Dan Yudu Lions yang terpotong karena mereka diganggu oleh tim Todak. Terlihat 2 tim Malaysia bertegur sapa, bahkan Ipar begitu komit menjadi last man standing untuk mengganggu pergerakan dari Yudu Lions. Tekanan sudah dia lakukan, bergerak dia maju ke depan sana karena nggak mau termakan oleh Blue Zone. Mengambil bagian landai, mengambil bagian lower ground dan bergerak. Dengan berjalan kaki, tidak healing, bahkan dia memberikan tekanan menuju ke atas, tidaknya dia bisa mendapatkan 1 poin. 1 orang berhasil dia culik, 1 orang berhasil dia pulangkan, tapi dia tertahan di arah bawah sana. Di sisi lain, Grid VIP tidak bisa menahan dan tidak bisa melanjutkan langkahnya. 9 tim tersisa dan Iftar masih bisa mendapatkan korban berikutnya, tapi ternyata ada guntingan dari tim Flash. Distraction move dari kanan. Iklan lewat. Iklan lewat tiba-tiba. Lagi asik-asiknya fight. Lagi fokus-fokusnya fight. Malah ditembak dari jarak yang jauh. Memang kadang-kadang pasta. Yang depan mata itu bukan yang kita cari. Itu tapi yang dia. jauh di sana yang Betul sekali. Kadang yang kita incar di depan mata tidak bisa kita dapatkan. Yang datang adalah orang yang memantau kita dari jauh sana. Dan ini juga bakal terjadi pantauan jauh dari arah atas. Infinity bisakah mereka mendapatkan poin yang mereka inginkan? Tapi terganggu dari tim yang lebih jauh lagi. Yudu Lions yang tadi bisa mengganggu pergerakan dari Todak kali ini akan terganggu juga atau mengganggu tim yang ada di seberang mereka. Tapi Flash lah yang ingin PDKT duluan sama Yudu Lions. Tapi lihat cicilan granat yang terus lontarkan oleh seorang Gosu menuju ke arah Yudu Lions. Tampaknya cukup mempressure mereka. Dari Quarantine masih coba untuk nyari celah juga dalam pertahanan lawan. Tapi Yudu Lions meskipun gak ada cover, meskipun terbatas ruang gerak mereka, tidak overpick, tidak memberikan celah terhadap tim Flash untuk menumbangkan mereka. Tapi dengan zona yang sudah mental, akhirnya dari Flash juga mengakhiri lah niatan mereka untuk coba mentuntaskan tim Yudu Lions secepat itu. Ya, tapi yang tuntas duluan adalah NKT tadi menerima beberapa Twin Fire yang datang dari arah tim Yudu Lions. 7 tim tersisa, 2 tim Indonesia, 1 tim dari Malaysia, dan 2 tim dari Thailand juga Vietnam. Dari 7 tim yang tersisa kali ini, Yudu masih bertahan. Bahkan mereka bergerak dengan YOLO coy, open field jalan kaki, buset itu Infinity enak banget buat nembak menuju ke arah Yudu, tapi ternyata Yudu masih bisa cukup kokoh di posisi mereka saat ini. Bahkan Infinity tidak berani untuk cover pick karena mereka merespek aim-aim yang dipunya oleh pemain-pemain Yudu Lions. Kita lihat dari seorang Adik Luke terus melakukan tapping juga menggunakan mininya mencari kepala dari seorang Gotani. Mencicilnya kali ini membuat Gotani harus kembali masuk dalam posisi lebih defensif. Tapi kali ini covering fire dari Adik Luke tidak cukup karena dia ketika lepasin aimnya, dia pun kenok dan langsung di end kali ini. Untungnya 2 temannya selamat, tuker nyawa. Tapi emang susah sih untuk pemain-pemain Yudu Lions ini bergerak karena memang angle-nya bebas banget dari arah Infinity. Bahkan mereka tidak mencoba dengan menggunakan mobil karena mungkin pikirannya Yudu kalau mereka pakai mobil makin enak buat diincar sama Infinity. Iya, makanya ada baiknya tadi juga seorang Adiluk ya. Mungkin dia tanpa ego juga mengatakan maju gue cover. Nah, apa? Yang penting kalian selamat. Karena pasti harus ada orang yang mengorbankan dirinya. Ya, dalam tanda kutip kasarnya harus ada yang ditumbalkan di arah belakang. Yudu Lions bertahan dengan 2 pemain, sementara Pikmi hanya menyisakan last man standing saja. Akan menjadi 2 kalau revive ini berhasil. Tapi Pikmi kayaknya agak susah buat menyelamatkan Jobrenki-nya. Karena Acul agak jauh di arah belakang dan butuh untuk bergerak naik
di tengah pantauan dari Vampire. Baginya pecah bannya, mau nggak mau lari Tapi ya. Satu masih bisa digaspol sebenarnya. Naik gunung nggak bisa, Pak. Oh, naik gunung nggak bisa? Nggak bisa. Oke. Turun dia pasti. Dan lihat posisinya kayak gini kan. Benar-benar ini greedy banget, ini YOLO banget karena memang pergerakan dari arah Pikmi agak sedikit terlambat ketika tadi mereka mengambil tempat yang ada di pinggiran jalan itu. Itu tadi kalau nggak salah tempat klasmennya Talon kan, si Red Face, terus habis itu ditabrak sama Pikmi, rata 2, ditabrak lagi sama, bukan Pikmi tadi yang nabrak pertama, yang nabrak pertama tadi itu Talon ditabrak AE. Iya. Tapi pas dengan tumbangnya Boom, dengan tumbangnya Pikmi, tampaknya pada kali ini kita belum bisa menciptakan sejarah baru. Iya. Kita belum bisa menciptakan 6 chicken dalam 6 match yang dimainkan. Hanya 5 chicken yang kita dapatkan, tapi kita bersyukur. Alhamdulillah kita bersyukur. Dan sejauh ini kalau kita lihat tinggal gopek lagi. 500 lagi kita bakal tembus 10.000 like. Jadi buat yang lagi nonton, woi, dari puluhan orang yang ada, dari belasan ribu orang yang ada, please gopek like lagi untuk kita menyentuh 10.000 like. Sambil menunggu siapakah yang akan mendapatkan chicken, siapakah yang akan dibagi chicken oleh Indonesia di match terakhir ini. Ya percaya teman-teman semua, kita sembari menunggu nantinya juga untuk hasil dari game kali ini. Boy teman-teman, yuk di like dulu sebagai bentuk apresiasi untuk usaha Indonesia pada hari ini. Sebagai bentuk doa untuk tim-tim Indonesia di keesokan hari. Betul, sudah cukup bagus start untuk di hari ini karena sudah ada 5 chicken yang didapatkan oleh Indonesia. Terlebihnya untuk Bumi Sport yang berhasil mendapatkan 2 kali WWCD di hari ini. Dan masih tersisa 5 tim yang bermain untuk di stage yang ke-7. Tempo sedikit melambat karena memang beberapa tempat saja yang sangat diuntungkan. Di circle saat ini, di terrain yang sekarang sedang kita saksikan. Termasuk Vampire sekarang sudah mendapatkan high ground control. Mereka berusaha untuk mengganggu pergerakan dari Roy dan juga mengganggu pergerakan dari Infinity yang ada di bagian kanan mereka. Dan ada satu supply yang sangat menggiurkan untuk bisa diamankan oleh Vampire. Yap, ini masuk late game, penting banget Pasta. Ketika semua orang armor udah mulai sekarat, helm udah mulai sekarat, menemukan sebuah airdrop, tentu reset dan juga pasti level 3, memberikan keunggulan cukup besar. Untuk apalagi di late game, bakal banyak adu 1v1 kan? Iya. Ini ngadu-ngadu 1v1-nya ini juga agak susah karena kalau lo lihat dari status player yang ada, tim yang ada, rata-rata masih pada oke gitu dengan 3 pemain Infinity, 4 pemain dari tim Flash, Vampire bahkan sama Roy juga masih ada 3 pemain. Roy akan menjadi 4 kalau misalkan revive-nya berhasil. Entah berhasil atau tidak karena masih bleeding 1 dan sepertinya nggak bisa terselamatkan Jimin. Dipulangkan bahkan Yuru Alliance hanya misalkan 2 pemain yang kali ini Vampire bisa menambahkan knockdown lagi berbicara Roy. Satu pun tumbang, tinggal Tux yang akan menarik mundur ke bagian belakang sana. Sudah ada tracking dan bisa mendapatkan 1 lagi di arah belakang sana. Nah, berhasil diamankan tapi Flash lah yang menjadi malaikat pencabut nyawa untuk memulangkan Roy ke lobby. Tapi lihat dari Flash 12, sudah mengantongi bro. 12 elimination, bahkan ntar lagi Pasta. Mereka akan melampaui poin dari tim Pikmi, padahal mereka berasal dari papan tengah ke bawah. Iya, bahkan mereka hampir juga membalap poin dari arah Bumi Sport dan Chicken dengan 14 elimination. Karena mereka sudah mendapatkan 12, di tengah masih ada cukup banyak player yang tersisa. Lemparan granat dari Tiger bermaksud mendapatkan 1 pemain dari arah Yudin, namun masih belum bisa mendapatkan knockdown. Bergerak sebelah kiri, mana follow up-nya? Gak ada follow up sama sekali. Belum. Berjuang seorang diri, follow up pun datang akhirnya. Cross angle dilakukan untuk bisa membatasi pergerakan dan memotong kejutan yang akan diberikan atau dobrakan yang akan dilakukan oleh Infinity ketika mereka masuk mendobrak ke arah Hero Lions. Tapi lontaran utility yang terus dilontarkan juga oleh tim Infinity coba untuk mempressure menuju ke arah tim Hero Lions. Hero Lions tinggal misalkan 2 member mereka, tinggal Olio dan juga Leon. Bertahan dalam satu area, tepat di luar area zona juga. Dan sekarang dari Invin tahu bahwa musuhnya kejepit, musuhnya kalah jumlah. Coba untuk menekan dan membatasi ruang gerak mereka agar tidak bisa masuk ke arah zona. Zona udah sakit banget, udah pasti bukan jadi opsi untuk mereka tahan sedikit pun di luar area dari play zone-nya. Let's see apa yang akan dilakukan oleh Yudo Alliance di momen terakhir ini. Smoke sudah cukup tebal juga dan ini smoke yang sangat menguntungkan untuk Infinity karena dari Yudo mereka nggak bisa melihat keberadaan setup dari Infinity. Yudo pun masih menunggu smoke-nya menghilang. Molotov sudah pada hilang semuanya. Sebenarnya ruang gerak udah ada, cuman belum berani mereka buat keluar karena dipantau banget sama Infinity yang sudah memotong pergerakan dari arah Yudo Alliance. Mau melipir ke arah sebelah kanan bakal ketemuan sama tim Flash, tapi Flash gue yakin nggak akan terlalu komit ke arah Yudo karena mereka juga sedang berfokus ke arah tim Vampire. Ini kayak ditahan gitu. Flash fokusnya ke Infinity, Vampire bakal kebalik. Infinity bakal fokus ke arah Yudo Alliance, Vampire bakal fokus ke arah tim Flash. Ya, memang seperti ini juga kelihatan banget dari tim-tim. Anak-anak ini sekarang lower ground atau high ground. Pasti tim di high ground bakal bermain dengan lebih pede, jauh lebih pede. Melihat tim-tim di bawah itu gampang untuk di pick off, tapi yang dari bawah harus waspada dengan posisi high ground dan juga kiri kanan mereka. Karena takutnya ada tim yang mulai nge-flank ke belakang ataupun ke samping posisi mereka
yang sudah diamankan. Tapi kita bakal dari seorang Gosu 666. Mulai lontarkan beberapa granat. Ini granat terakhir dia. Apakah bisa connect menuju ke arah VPE? Yang kali ini masih bertahan di pinggir area zona. Tapi high ground advantage masih dipegang oleh VPE. Sumpah ini kita penasaran loh buat ngincer orang di sekitar Tayo. Padahal udah dilempar granat kanan kiri tapi nggak membuahkan hasil. Tapi masih penasaran dan Vampire pun bisa mendapatkan gold key. Satu diamankan namun ini juga ditumbangkan begitu saja. Nuzi maksud gua yang ditumbangkan dari arah tim Vampire kali ini. Last man standing swipe lah yang bakal menjadi tulang punggung untuk Vampire sementara ini. Heal up yang akan dia prioritaskan. Tapi sepertinya dari arah swap dia berniat untuk menghabisi pemain-pemain dari arah tim Flash yang ada di arah bawah sana. Langsung memberikan tembakan dengan senjata haram MG3 di tangan seorang swap akan mengubah target yang menuju ke arah kanan dan granat lah yang memulangkan Vampire ke lobby. Itu tim tersisa antara Vietnam atau Thailand yang akan mendapatkan chicken terakhir di hari ini. Satu saja chicken yang dapat diperoleh negara lain. Siapakah yang akan mendapatkannya? Apakah Vietnam dengan tim Flash atau apakah jadi Thailand dengan tim Infinity? Sekarang kita bakal lihat dari seorang Batman bakal mencari di mana tak lawannya. Quanji juga tertumbangkan. Misalkan satu pemain dari tim Flash. Infinity dengan 3 pemain yang masih bertahan itu bakal nge-push ini juga menuju ke arah tim Flash. Tampaknya Infinity lah yang akan memenangkan winner-winner chicken dinner. Terakhir pada hari ini tuan rumah akhirnya membuka dengan ayam. Ya, ini dia. Mungkin untuk mempermudah proses interview di akhir-akhir hari yang pertama, Infinity akhirnya mendapatkan buff dari tuan rumah yang mereka rasakan, dari para pendukung Thailand yang mendukung mereka melalui live stream karena ini private turnamen. Yes. Tapi tentu teman-teman semua, 6 match yang sudah dijalankan, 5-nya dimenangkan oleh Indonesia dan juga double WCD dari tim Boom. Pasti membuat kita semakin semangat, membuat tim-tim semakin semangat untuk menjalani. Gue sih bangga banget juga ngelihat Indonesia perform di hari yang pertama dan semoga tidak hanya untuk hari pertama tapi akan selalu dijaga konsistensi bagusnya mereka di hari-hari berikutnya, bahkan lebih bagus lagi karena sejauh ini dari hari ini yang gua notes agak kurang adalah Morph. Terlihat dari cara mereka bermain atau mungkin teriakan balasan yang dilakukan oleh lawannya yang akhirnya ngebuat mereka susah buat bounce back lagi. Ya kita masih belum mengetahui lah skema seperti apa sebenarnya yang terjadi sampai akhirnya ngebuat Morph Team ini agak susah buat bangkitnya. Tapi Morph ya Pak, sama kelihatan di game-game awal mereka bisa dapetin poin menambah. Ratain di 2 auto. Betul. Dan setelah itu, setelah game-game awal yang chaos banget, semua tim chaos di awal-awal. Ketika udah mulai rapi permainannya pas, gue nggak melihat Morph kembali efektif gameplaynya. Itu PR-nya. Ketika semuanya udah menemukan gameplay terbaik mereka, udah ketemu skemanya, polanya, timingnya, Morph turun efektifnya mereka. Itu. Kalau mereka nggak nemuin nih cara untuk breakthrough dari gameplay mereka saat ini, masuki hari-hari terakhir, semuanya semakin rapi. Kalau Morph nggak bisa ngikut, mereka dalam bahaya. Sebenarnya kan ini masuk kayak pembahasan yang pernah kita bahas zaman-zaman dulu gitu loh. Dari sebuah turnamen liga, mungkin lu bisa ngebuang 2-3 hari untuk adaptasi. Tapi dengan tanggung jawab hari-hari berikutnya. Kalau lu udah strike 3 hari lu, tanda kutip sorry itu saya kayak bapuk, ya hari-hari berikutnya nggak boleh bau lagi. Nggak boleh. Apalagi dengan format yang berbeda gitu. Kalau kita masih ngomongin kayak format di tahun 2019 PMCO Spring, jalan terus tuh. PMCO Summer itu, PMCO Fall itu kayak ya udah lu jalan terus, running terus. Tapi kan ini dengan format yang berbeda gitu. Lu nggak bisa masuk ke Super Sunday kalau lu nggak bisa lolos ke Super Sunday dari babak grup ataupun dari last chance. Sedangkan grupnya 3 hari doang. Nah, maksimal masing-masing tim itu punya 12 match dari grup untuk langsung ke babak Super Sunday. Itu PR banget. Dan harus dicatat, ini saya ingat gue ya, koreksi kalau gue salah. Total poin yang mereka dapatkan di group stage itu nggak berubah untuk di last chance. Last chance dari 0. Emang iya? Last chance enggak. Last Bertahan. chance tuh ngelanjut. Super Sunday dari 0. Super Sunday dari 0 lagi, tapi last chance tuh berlanjut dari babak group stage. Benar, jadi kalau lu ada di posisi 24 dengan poinnya begitu jauh, nah itu PR banget. Itu PR gitu. Jadi memang kalau untuk di meta sekarang ya, ibaratnya dengan format sekarang pas, udah nggak ada tuh kata-kata menurut gue ya. Nggak apa-apa ngebuang sehari 2 hari. Udah nggak ada, lu ngebuang 2 hari lu peringkat 24. Makanya lu kalau mau tuh kayak ngebuang dari 12 match mungkin 2-3 match lu buang. Tapi sisanya bertanggung jawab. Iya. Itu pun resiko. Lu mau buang, off season lu buang. Iya bener. Itu yang gue bahas kan waktu kemarin peringkat off season. Mending lu jelek di off season, di inisial turnamen L sama inisial turnamen C. Mending lu jelek di 2 turnamen itu, tapi bagus di PMSL. Yang tadi kita bilang di awal pas, gue mending berantem-berantemnya di off-season. Ngambek-ngambeknya off-season, nyoba-nyobanya off-season, gagalnya off-season. Tapi ketika on-season, udah tahu kita mau mainnya kayak gini, style kita kayak gini, timing kita kayak gini, lawan kita kayak